Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Atas izin dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, mari kita bersyukur atas anugerah yang diberikannya, maka tak henti-hentinya kita bersyukur kehadiratnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah gagasan dengan topik COVID-19 dengan judul Fenomena COVID-19 di Indonesia dari awal pandemi hingga menjadi endemi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia dilanda pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 hingga sekarang. 2 Maret 2020 merupakan hari di mana penemuan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Waktu tersebut, Presiden telah mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang masuk di Indonesia. Namun, sebenarnya sulit untuk memastikan kapan penemuan kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia, yang mulanya menyebar dari Wuhan, Tiongkok, dan kemudian menyebar ke mayoritas negara di dunia karena masifnya perpindahan manusia dari negara lain satu ke negara yang lain. Namun, berdasarkan penemuan kasus pertama COVID-19 di Indonesia sejak 2 Maret 2020, maka tanggal tersebut menjadi rujukan awal untuk menetapkan COVID-19 menjadi pandemi di Indonesia. Karena penyebab penyebaran COVID-19 sangat cepat melalui perpindahan manusia yang sangat masif dari satu wilayah ke wilayah lain, maka Indonesia menetapkan pengetatan tentang perpindahan warga negara domestik dan internasional. Setelah mengetahui kapan terjadinya kasus pertama COVID-19, bahwa penyebab penularannya sangat cepat dan Indonesia menetapkan pengetatan, maka perlu kita ketahui apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus tersebut diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti sesak nafas, tidak dapat mencium aroma, tidak dapat bernafas, hingga kematian. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya menyebar di Wuhan, Tiongkok di Desember 2019. Gejala-gejala awal COVID-19 seperti demam, batuk kering, dan rasa lelah. Kemudian, gejala-gejala tersebut akan bertahap ke tahapan serius, seperti rasa nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna kulit di jari tangan atau kaki. COVID-19 dapat menyebar dengan cepat karena penularannya melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara ketika dengan orang yang tidak terinfeksi COVID-19. Dengan penyebaran COVID-19 sangat masif dan cepat, membuat dampak-dampak yang merugikan masyarakat di Indonesia, seperti pembatasan kegiatan pergerakan di masyarakat. Contohnya, membatasi pergerakan di kantor, membatasi orang berada di pasar, membatasi kegiatan perekonomian seperti jual dan beli, membatasi kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat tersebut, maka pertumbuhan ekonomi akan turun di tahun 2020 hingga 2021 karena kegiatan perekonomian dibatasi. Tidak hanya pergerakan kegiatan perekonomian saja yang dibatasi, namun juga kegiatan pendidikan juga dibatasi dan mengadaptasi dengan keadaan dan kondisi, seperti melakukan pembelajaran melalui teknologi yang ada. Secara keseluruhan, kehidupan masyarakat pada saat itu berubah sangat drastis karena menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 dan menekan penularan hingga kematian sebagai akibat dari COVID-19. Dengan segala hal-hal yang membatasi kegiatan bermasyarakat di Indonesia, vaksinasi untuk menekan COVID-19 di Indonesia telah berhasil diciptakan dan tiba di Indonesia pertama kali pada 6 Desember 2020. Penyediaan vaksin ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada rakyat Indonesia dalam rangka
mencapai kekebalan imunitas komunitas, dan untuk mengatasi pandemi. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan pada 13 Januari 2021. Dengan adanya vaksinasi yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah, mulai dari vaksinasi pertama hingga booster, membuat masyarakat memiliki kekebalan imunitas dan komunitas. Maka, kegiatan masyarakat dapat mulai kembali seperti normal, namun tetap menjaga kewaspadaan akan penularan COVID-19 di Indonesia. Sekarang, COVID-19 telah menjadi endemi di Indonesia, yang artinya tingkat penularan dan kematian atas COVID-19 telah menurun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dan sebagai pengingat bagi kita bahwa COVID-19 masih berada di sekitar kita dan kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.